Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Febri Armita dengan NIM 053590641. Program Studi Ilmu Administrasi Negara UPBJJ UT Bandar Lampung. Di sini, saya akan menjelaskan tugas tutorial online 1 mata kuliah logika dengan kode ISIP 4211. Baiklah, saya akan menjelaskan 3 macam term beserta contohnya dan juga bentuk sesat pikir atau logical fallacy beserta contoh dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Yang pertama, macam-macam term dan contohnya. Term dalam logika adalah unsur yang menjadi pembentuk proposisi, biasanya sebagai subjek atau predikat. Secara umum, term dapat dikategorikan berdasarkan beberapa aspek. Berikut 3 jenis term beserta penjelasan dan contoh detailnya. Yang pertama, ada term singular atau term tunggal. Term singular adalah term yang secara spesifik hanya merujuk pada satu individu atau objek. Term ini dipakai untuk membahas hal yang benar-benar spesifik sehingga tidak dapat diterapkan pada objek lain. Contohnya, Presiden pertama Indonesia. Yang kedua ada term partikular atau term sebagian. Term partikular digunakan untuk menunjukkan sebagian dari keseluruhan. Artinya, term ini tidak mencakup semua anggota dalam kelompok tersebut, melainkan hanya beberapa atau sebagian saja. Contohnya, beberapa mahasiswa. Beberapa mahasiswa yang hadir terlambat. Atau sebagian penduduk desa belum mendapatkan vaksin. Yang ketiga, ada term universal atau term umum. Term universal adalah term yang merujuk pada seluruh anggota dalam suatu kelompok tanpa terkecuali. Term ini bersifat menyeluruh dan berlaku untuk semua individu termasuk dalam kelompok tersebut. Contohnya, semua hewan atau setiap manusia. Semua hewan membutuhkan makanan. Setiap manusia akan mati. Berikutnya, saya akan menjelaskan bentuk sesat pikir atau logical fallacy, contoh, dan cara menghindarinya. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam proses berpikir atau berargumen yang membuat kesimpulan menjadi salah atau tidak valid. Sesat pikir dapat terjadi karena penggunaan premis yang tidak tepat, logika yang salah, atau karena faktor psikologis seperti bias dan emosi. Contohnya, ad hominem. Ad hominem terjadi ketika seseorang menyerang pribadi lawan bicara, bukan pada argumen yang disampaikan. Contohnya, kamu tidak bisa dipercaya karena mencuri, padahal kebenaran argumennya tidak ada hubungannya dengan perilaku seseorang dengan masa lalunya. Kemudian ada generalisasi terburu-buru atau hasty generalization. Terjadi ketika seseorang menarik kesimpulan umum hanya berdasarkan sedikit kasus atau data yang tidak representatif. Contohnya, saya bertemu 2 orang dari Jakarta yang tidak sopan. Berarti semua orang Jakarta tidak sopan. Padahal, 2 orang saja tidak cukup untuk mewakili seluruh penduduk Jakarta. Selanjutnya ada non sequitur. Non sequitur adalah kesimpulan yang tidak memiliki hubungan logis dan premis yang diajukan. Contohnya, dia suka makan sayur, pasti dia pintar. Padahal, tidak ada hubungan langsung antara suka makan sayur dan tingkat kepintaran seseorang. Berikut adalah cara menghindari logical fallacy. Yang pertama, periksa kebenaran premis. Pastikan semua premis yang digunakan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, hindari generalisasi tanpa data. Jangan langsung menyimpulkan sesuatu secara umum hanya berdasarkan sedikit kasus. Yang ketiga, fokus pada isi argumen.
Jangan mudah terpancing untuk menyerang pribadi lawan bicara. Fokuslah pada substansi argumen yang diajukan. Yang keempat, gunakan bahasa yang jelas. Hindari penggunaan istilah ambigu atau multitafsir agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang kelima, latih berpikir kritis. Biasakan untuk selalu mempertanyakan argumen yang diajukan, baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Yang terakhir ada terbuka terhadap suatu sudut pandang orang lain. Dengarkan dan pertimbangkan argumen dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Apabila kekurangan, mohon untuk koreksinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.